Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Siak Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi seputar perkembangan Kabupaten Siak yang telah berhasil kami himpun selama satu pekan. Bersama saya, Desi Ekawati, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Saudara Bupati Siak Haji Alfedri menghadiri acara perpanjangan wilayah kerja CPP 2022 sekaligus alih operator BOB PT BSP Pertamina Hulu ke PT Bumi Siak Pusako BSP yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru. Malam seremonial perpanjangan wilayah kerja CPP 2022-2042 berlangsung di Balai Serindit Pekanbaru pada Senin malam. Acara ini juga sekaligus peralihan operator BOB PT BSP Pertamina Hulu ke PT Bumi Siak Pusako BSP yang dihadiri sejumlah stakeholder terkait. Setelah hampir 20 tahun dikelola secara bersama, maka terhitung pada 9 Agustus 2022, Blok CPP akan dikelola sepenuhnya oleh PT Bumi Siak Pusako. Dalam hal ini, Bupati Siak Alfedri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau Samsuar yang telah melakukan pembinaan selama pengelolaan Blok CPP, terutama dalam proses alih kelola atau perpanjangan kontrak wilayah kerja CPP. Alfedri menyampaikan bahwa pada 6 Agustus 2002 lalu, PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu Energi tercatat menandatangani kontrak dengan BP Migas yang sekarang SKK Migas untuk mengelola wilayah kerja Blok CPP selama 20 tahun, terhitung 9 Agustus 2002 dengan PI masing-masing pihak sebesar 50%. Selanjutnya izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak serta seluruh lapisan masyarakat menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Menteri SDM atau mewakili dan Kepala SKK Migas. Ucapan terima kasih penuh ta'zim tentunya kami sampaikan pula kepada Bapak Gubernur Riau yang telah melakukan pembinaan selama pengelolaan Blok CPP, termasuk terutama dalam proses alih kelola ataupun perpanjangan kontrak wilayah kerja CPP. Duduk berunding Datuk yang 4 di Pagar Panglima Orangnya Sakti. Malam ini kita berhimpun berempat bersepenuh hajat yang dinanti-nanti. Tanggal 6 Agustus 2002 silam PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu Energi tercatat menandatangani PSC dengan BP Migas sekarang SKK Migas untuk mengelola wilayah kerja Blok CPP selama 20 tahun terhitung tanggal 9 Agustus 2002 dengan PI masing-masing pihak sebesar 50%. Dalam mengelola Blok CPP tersebut, PT BSP dan PT Pertamina Hulu Energi membentuk konsorsium BOB, PT BSP dan PHI. 20 tahun telah berlalu. Dalam kurun waktu 2 dasar masa tersebut, wilayah kerja Blok CPP yang dikelola secara kolaboratif oleh Pertamina dan PT Bumi Siak Pusako sebagai BUMD milik pemerintah daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota Provinsi Riau melalui konsorsium manajemen dan operasi BOB PT BSP PHI eksis menjalankan kegiatan hulu migas di Blok CPP dengan segala tantangan dan dinamika yang berhasil dilalui. Bupati Siak mengucapkan syukur pada hari ini PT Bumi Siak Pusako badan usaha milik daerah yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh pemerintah Kabupaten Siak bersama pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru telah diberi kepercayaan pula oleh pemerintah melalui Menteri ISDM untuk menjadi operator tunggal dalam pengelolaan wilayah kerja migas CPP Blok untuk kurun waktu 20 tahun mendatang. Sehingga dengan peralihan ini dapat mendorong peningkatan perekonomian dan membuka ketersediaan lapangan kerja bagi putra-putri tempatan. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan wilayah kerja Coastal Plains and Pekanbaru kepada PT Bumi Siak Pusako BSP. Menurut Gubernur Riau Haji Samsuar, hal ini merupakan kado spesial bagi masyarakat Riau di hari ulang tahun yang ke-65 Provinsi Riau. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Riau Haji Samsuar saat memberikan sambutan pada acara malam seremoni perpanjangan WK CPP 2022-2042.
Gubernur Riau Samsuar mengatakan bahwa kepercayaan pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan wilayah kerja CPP kepada PT Bumi Siak Pusako atau BSP, yang mana hal ini merupakan kado dan hadiah untuk masyarakat Riau dalam merayakan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke-65. Dengan tagline Riau Unggul, Gubernur mengharapkan migas tak hanya menjadi sumber pendapatan bagi daerah, namun juga penggerak motor perekonomian bagi masyarakat Riau sekitarnya. Hal ini disampaikan Gubernur Riau Samsuar saat memberikan sambutan pada acara malam seremonial perpanjangan WKCPP 2022-2042 yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menteri SDM yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk kembali mempercayakan BUMD mengelola sendiri 100% wilayah kerja minyak dan gas bumi di Provinsi Riau setelah sebelumnya sudah diberikan kepercayaan kepada BUMD PT SPR Langgak pada wilayah kerja Langgak. Amanah ini menjadi kado spesial bagi kami rakyat Riau, karena besok seluruh masyarakat Riau akan merayakan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke-65 dengan tagline Riau Unggul. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini di Provinsi Riau ada 11 K3S eksploitasi dan 1 K3S eksplorasi hulu migas. Dengan lifting migas semester 1 tahun 2022 rata-rata 178.000 barel per day dan 80 ms atau merupakan 29% dari total lifting minyak nasional. Momentum harga minyak mentah global yang berpengaruh terhadap harga minyak mentah nasional ICP yang saat ini masih di atas 100 US dollar per barel, meningkatkan kembali geliat kegiatan hulu migas khususnya di Provinsi Riau. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan industri migas saat ini tidak lagi hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian. Tidak hanya bagi industri penunjang, tapi juga UMKM dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga efek berganda ini dapat berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi COVID-19 yang lalu. Sementara itu, Direktur PT Bumi Siak Pusako Iskandar menyebutkan, selama ini sumbangsi Gubernur Riau Samsuar sangat besar dalam upaya mendapatkan hak kelola blok minyak bumi dan gas CPP menjadi sepenuhnya oleh BUMD sendiri. Tidak hanya itu, Gubernur Riau Samsuar juga ikut langsung bertungkus lumus dalam memperjuangkan hak kelola WKCPP jatuh ke PT BSP sebagai BUMD kebanggaan masyarakat Riau. Dalam kesempatan ini kami izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Riau Bapak Dr. Haji Samsuar MSI. Beliau tidak saja banyak memberikan saran dan masukan kepada manajemen PT Bumi Siak Pusako, khususnya semasa beliau menjabat sebagai Bupati Siak. Tapi juga beliau ikut langsung berjibaku dalam perjuangan untuk mendapatkan hak melalui KCPP. Sikap beliau yang selalu itu menjadi seperti bagi kami segenap jajaran BSD untuk selalu optimis dalam berusaha. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bupati Siak, Bapak Najas di LPBMSI, yang turut memberikan dukungan kepada PT BSP untuk mendapatkan kepanjangan kontrak melalui KCPP. Banyak saran dan masukan yang kami terima dari beliau bahkan hingga saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemegang saham PT BSP, Gubernur Riau, Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, dan Wali Kota Pekanbaru. Kami berharap dukungan ini akan terus berlanjut hingga pada masa mendatang sehingga manfaatnya bisa dirasakan PT BSP dan masyarakat Riau secara umum. WKCPP. Betul sekali, dan penyerahan penghargaan diberikan oleh Gubernur Riau yang didampingi oleh Bapak Bupati Siak dan diserahkan kepada Ketua Tim Perpanjangan Proposal WKCPP. Tim Liputan mengabarkan.
Sementara itu, Saudara Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebutkan keputusan peralihan WK CPP diharapkan bisa memberikan dampak yang baik, terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SKK Migas Dwi Sucipto pada acara serah terima operator WK CPP. WK CPP merupakan salah satu WK yang sangat penting bagi Indonesia, yang telah banyak memberikan kontribusi sangat besar, tidak hanya bagi capaian produksi migas nasional, namun juga kontribusi dalam perekonomian di Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi dalam arahan sudah sangat teramat lengkap. Jadi sesungguhnya saya akan mencoba ini mencari apa yang bisa ditambahkan. Memang salah satu yang tadi sampaikan Pak Gubernur dalam posisi harga minyak yang sangat tinggi ini, maka ini tergantung nanti pimpinan BSP untuk betul-betul bisa seagresif mungkin melakukan kegiatan, karena memang momentum window dengan harga yang tinggi ini tentunya belum tentu lama, sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. 20 tahun telah berlalu dan kini tonggak pengelolaan WK CPP akan beralih 100% kepada putra-putri terbaik Provinsi Riau melalui PT BSP untuk mengelola WK ini untuk 20 tahun mendatang. Untuk itu pada kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan hal yang lain, kami juga mengikuti tadi apa yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Bupati, atas nama Dinas SKK Migas dan Industri Hulu Migas ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya serta ucapan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi seluruh jajaran PT Pertamina. Harapan kami bahwa kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah ini dapat digunakan seoptimal mungkin. Kami mohon izin Pak Gubernur, Pak Bupati ingin mengingatkan kepada rekan-rekan di BSP bahwa di mana pada long term planning BSP dalam proposalnya ditargetkan pada tahun 2026 produksi dapat mencapai 21.000 barel per hari. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza melakukan silaturahmi bersama dengan Direktur Utama dan Manajemen Wilayah Kerja Rokan bertempat di Gedung PHR RCC Rumbai Kota Pekanbaru. Silaturahmi dan makan siang bersama antara Direktur Utama dan Manajemen Wilayah Kerja Rokan bersama Wakil Bupati Siak ini berlangsung di Gedung PHR RCC Rumbai Kota Pekanbaru. Turut dihadiri PJ Bupati Kampar, Wakil Bupati Rokan Hilir, Asisten 2 Setda Bengkalis, perwakilan Wali Kota Pekanbaru, Rokan Hilir, serta Kota Dumai. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Javi Arizona Swardin menyebutkan, 1 tahun pengelolaan oleh Pertamina Hulu Rokan sejak 9 Agustus 2021 lalu, telah banyak terjadi pencapaian kinerja, mulai dari keselamatan kerja, menaikkan hasil produksi, hingga hubungan di wilayah kerja Blok Rokan, yang selanjutnya memberikan kontribusi bagi negara dan daerah serta meningkatnya intensitas kegiatan di PHR maupun penyerapan tenaga kerja lokal. Ingin mengupdate atau bercerita sedikit mengenai 1 tahun setelah alih kelola ya, bertepatan dengan tanggal hari pertamanya itu tahun lalu tanggal 9 Agustus 2021. Jadi pas sekali setahun kemarin. Alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi sudah 1 tahun dan melalui rencana kerja yang masif agresif beserta seluruh kerja keras perwira dan mitra kerja dan tentunya dengan dukungan bapak-bapak dan ibu sekalian, PHR atau Blok Rokan ini berhasil mencapai berbagai macam pencapaian baik dari sisi keselamatan kerja, produksi maupun hubungan dengan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi Blok Rokan. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini kita berhasil menaikkan produksi dibandingkan saat alih kelola pada tahun lalu. Jadi sebagai pembanding, bila dulu itu kalau kita tidak melakukan apa-apa setelah alih kelola, per hari ini kita itu mesti di sekitar 120.000 barel oil per day. Tapi alhamdulillah per hari ini kita rata-ratanya 161. Dan juga peningkatan intensitas kegiatan di PHR ini sangat besar sehingga memberikan multiplier effect. Ya, jadi jumlah rig itu sudah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan ketika alih kelola. Dan kami cukup bangga bisa membuka dengan pekerjaan yang lebih banyak, bisa membuka lapangan kerja
bagi masyarakat lokal. Tentunya kami menyadari bahwa kehadiran PHR harus mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami senantiasa mendengar aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, karena Pertamina sebagai perusahaan BUMN adalah untuk Indonesia, ya, untuk kita semua dan untuk rakyat Indonesia. Sementara itu, Wakil Bupati Siak dalam sambutannya menginginkan kolaborasi yang baik antara Pertamina Hulu Rokan dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal zakat dengan melakukan kerjasama bersama Basnas Kabupaten Siak yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami tak banyak yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh perwakilan Wali Kota Pekanbaru dan Mengkadis tadi yang baik-baik itu juga lah menjadi harapan kami. Yang jelas ke depan sebagaimana pantun penutup Pak Asisten Dua Mengkadis tadi, kolaborasi. Bagaimana keberadaan PHR ini bisa berkolaborasi lebih erat lagi dengan kami, karena memang banyak program-program yang ada di kabupaten kota, saya yakin dan percaya, yang itu ada keterbatasan di kita dalam mendanainya. Nah, di sini mungkin bisa masuk PHR. Termasuk juga ini kalau memang lokasinya ada di Siak, ini juga kami bicara juga kami menggesa zakat sekarang, Pak. Jadi mungkin ya mana tahu ini dari PHR ini yang Muslim itu ya, yang syukur-syukur kalau sudah ada UPZ ataupun las milik PHR sendiri, dan zakatnya bisa berkolaborasi dengan Basnas di kita untuk juga membantu masyarakat miskin. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam hal penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati Siak berharap ke depannya Pertamina Hulu Rokan akan semakin maju dan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Riau. Dalam silaturahmi ini, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan memberikan cenderamata kepada Wakil Bupati Siak bersama kabupaten kota lainnya. Tim Liputan mengabarkan. Sebagai wujud syukur atas perpanjangan wilayah kerja Coastal Plains and Pekanbaru WKCPP, pemerintah daerah Kabupaten Siak dan PT Bumi Siak Pusako menggelar acara syukuran melaksanakan khatam Al-Quran 20 kali bersama santri di Masjid Sultan Syarif Hasim. Sebagai wujud syukur atas diserahkannya alih kelola wilayah kerja Blok CPP bersama BUMD PT Bumi Siak Pusako dan sempena peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Pemerintah Kabupaten Siak dan manajemen PT Bumi Siak Pusako menggelar acara syukuran. Rangkaian kegiatan sebagai bentuk wujud syukur pemerintah Kabupaten Siak atas perpanjangan wilayah kerja tersebut dilakukan ziarah makam para Sultan Siak yang dilaksanakan pada Kamis lalu. Khatam Al-Quran 20 kali, tablik akbar, sholat hajat bersama dan doa bersama di Masjid Sultan Syarif Hasim Siak. Dalam sambutannya, Bupati Siak Al-Fedri menyampaikan rasa syukur atas amanah kepada BUMD PT Bumi Siak Pusako atas diserahkannya alih kelola wilayah kerja Blok CPP. Dan harapannya dengan dikelolanya oleh BUMD, semoga minyak banyak kita produksi sehingga menjadi pundi-pundi untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Siak untuk masa yang akan datang. Ini ya terus helikopter Siak yang paling banyak para tersofornya. Ya Allah yang memberkahi, meridhoinya. Usai pidato sambutan dari Bupati Siak, acara diisi oleh tausiah dari Kiai Haji Ahmad Sirojol dan ditutup dengan doa bersama. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Haji Al-Fedri beserta Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza dan unsur Forkopimda menerima kunjungan Kepala SKK Migas yang dipimpin oleh Dwi Sucipto dan tim mengunjungi Istana Siak. Rombongan tim Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi SKK Migas yang dipimpin oleh Dwi Sucipto mengunjungi Istana Siak dan disambut langsung oleh Bupati Siak Al-Fedri dan Wakil Bupati Siak Husni Merza serta Forkompimda Siak lainnya. Kunjungan tim SKK Migas ke Istana Siak Asyerayah Al-Hashimiyah ini dalam rangkaian kegiatan acara penyerahan alih kelola Blok CPP ke Badan Operasi bersama PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu. Dan di sela-sela kegiatan tersebut menyempatkan diri berkunjung ke Kota Siak dan Istana Siak. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala SKK Migas Dwi Sucipto. Saya sangat kagum. Yang pertama waktu masuk Kota Siak, saya lihat kotanya sangat rapi, visioner ke depan begitu. Kita melihat seperti ada visi ke depan yang diungkapkan dari tatanan kota yang sangat luar biasa, rapi, tertata dengan baik, terpelihara dengan baik. Dan ketika
istana ini saya melihat sebuah sejarah perjuangan yang luar biasa, kontribusi dari kerajaan Siak ini kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut jadwal yang telah disusun, acara serah terima kelola blok CPP ke BOB PT BSP Pertamina Hulu ini akan diadakan di Balai Serendit Komplek Gubernuran Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2022 malam. Di akhir kunjungan ke kota Siak, Dwi Sucipto dan rombongan dijamu dengan makan siang bersama di kediaman Bupati Siak dan dihadiri kenang-kenangan dari Bupati Siak, yakni berupa lukisan dari Raja Kerajaan Siak Sultan Syarif Kasim serta tenun Siak dan juga batik Siak. Tim Liputan mengabarkan. Dalam rangka menjalin silaturahmi, Bupati Siak Haji Alfedri dan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto melaksanakan pertandingan persahabatan tenis lapangan. Kegiatan pertandingan di lapangan DPRD Provinsi Riau ini merupakan laga kedua setelah sempat bermain di Jakarta. Terlihat kedua orang tersebut sangat bersemangat dalam melakukan permainan tenis di lapangan. Setelah sempat bermain di lapangan tenis Hotel Borobudur Jakarta lalu, kini Bupati Siak Alfedri dan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto bermain tenis di lapangan DPRD Provinsi Riau, yang nantinya Alfedri juga akan mengundang Dwi Sucipto untuk bermain tenis di lapangan Kota Siak. Dalam pertandingan ini, Bupati Siak Alfedri berpasangan dengan Halim berhadapan dengan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto yang berpasangan dengan Rudi dalam setiap set permainan. Dengan keseruan dan semangat yang tinggi, pertandingan persahabatan ini masih dimenangkan oleh tim SKK Migas hingga pertandingan set pertama berakhir dengan skor nilai 6-4 dan set kedua 6-5. Dan pertandingan persahabatan ini tidak berakhir di sini saja. Nantinya akan dilanjutkan di lapangan Kabupaten Siak dalam rangka mengundang Ketua SKK Migas Dwi Sucipto untuk bermain di lapangan Kabupaten Siak sekaligus melihat dan menikmati pariwisata dan kuliner yang ada di Kabupaten Siak. Dari Kota Pekanbaru, Tim Liputan mengabarkan. Sesaat lagi, saudara, akan kami hadirkan informasi mengenai jalannya rapat paripurna HUT Provinsi Riau ke-65 tahun 2022. Tetaplah bersama kami. Kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul. Jadi penyakit asma itu bisa diturunkan dari orang tua atau misalnya ada kakek atau neneknya yang pernah menderita asma, bisa saja nanti salah satu keturunannya akan menderita asma juga. Asma juga. Jadi ada faktor pencetus, bisa saja karena emosi, bisa saja karena olahraga yang berlebihan, ya. Kan kita tanyakan obatnya dia pakai rutin apa tidak? Mungkin agak bolong-bolong, pagi dipakai, besoknya dia lupa gitu, atau obatnya ketinggalan, atau mungkin faktor pencetusnya tadi belum kita kendalikan dengan sempurna, masih ada debu di rumah, atau masih cuaca ini agak dingin nih sekarang, sering hujan misalnya, atau jadi kita tanyakan, atau memang cara memakai obatnya yang salah. Program khusus kegiatan pemerintah Kabupaten Siak, Bupati kerja ngantor di kampung. Rencana kami nanti penetapan SKTM itu cukup oleh Kapuskesmas. Melayani lebih dekat, menyerap aspirasi masyarakat. Dengan pengurusannya sangat mudah dan tidak dipersulit. Konsultasi, kemudahan akses pelayanan administrasi yang dilayani langsung kepala daerah bersama instansi terkait. Di Bujang Kampung. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selasa dan Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Provinsi Riau berulang tahun yang ke-65 pada Selasa 9 Agustus 2022. Berbagai kegiatan digelar oleh pemerintah Provinsi Riau beserta jajaran untuk menyambut pertambahan umur Provinsi Riau. Salah satunya ialah dengan menggelar rapat paripurna istimewa Hari Jadi Provinsi Riau yang digelar di gedung DPRD Provinsi Riau. Rapat paripurna istimewa ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Yulisman. Hadir juga Gubernur Riau Samsuar dan Wakil Gubernur Riau, serta tokoh penting di Provinsi Riau dan perwakilan dari setiap kabupaten kota yang hadir maupun yang melalui virtual. Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan 2 tahun 2022 bangkit naik di angka 4,88%. Ini menjadi kado istimewa bagi Provinsi Riau yang merayakan hari jadinya ke-65 tepat pada 9 Agustus 2022. Gubernur Riau Samsuar menyampaikan bahwa komoditi unggulan kita yakni kelapa sawit sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Selain pertumbuhan ekonomi, capaian realisasi investasi di Provinsi Riau juga cukup menggembirakan. Tahun 2021 sebesar 53,02 triliun, Riau peringkat 5 nasional dan peringkat 1 di luar Pulau Jawa. Selanjutnya dapat kami sampaikan pertumbuhan ekonomi Riau semakin membaik. Tahun 2021 3,36%. Saat ini tumbuh sebesar 4,88% pada triwulan kedua tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Riau ini ditopang dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh komoditi turunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 26,19%. Pertambangan dan penggalian kontribusi sebesar 24,4%. Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusi sebesar 24,34%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komoditi unggulan kelapa sawit sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Keunggulan Provinsi Riau juga dapat dilihat dari produk domestik regional bruto terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5,22% terhadap PDB nasional. Untuk menjaga harga komoditi unggulan Provinsi Riau kelapa sawit yang berpeluang aktif, pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit. Hal ini juga mendapat dukungan dari provinsi di wilayah Sumatera, di mana pada tanggal 30 Juni 2022 telah disepakati maklumat lancang kuning pada rapat koordinasi Gubernur Sumatera, yaitu mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait pemerataan hilirisasi sumber daya alam berbasis komoditi unggulan di Sumatera dan pembentukan pusat informasi komoditi pertanian dalam arti luas sebagai pusat informasi pemasaran di Sumatera. Selain itu, upaya lain dilakukan, kami juga telah menyurati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan percepatan ekspor CPO dan turunannya sebagai upaya meningkatkan harga TBS perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut untuk menyikapi penurunan harga sawit yang berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat petani sawit di Provinsi Riau. Di samping itu, capaian indikator makro pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke-7 secara nasional. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau juga membaik, yaitu sebesar 6,70%. dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 7,12%. Demikian pula halnya dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau sebesar 4,40% per Februari 2022, lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,83% pada tahun 2021. Pada tahun 2021, indeks daya saing daerah Provinsi Riau dengan capaian 2,9890 poin
kategori tinggi meningkat dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 2,2399 poin kategori sedang. Untuk indeks kebudayaan, Provinsi Riau pada tahun 2019 berada pada peringkat ke-7 nasional dan pada tahun 2020 pada peringkat 4 nasional. Di tengah sejumlah capaian tersebut, Gubernur Riau tidak menafikan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Pihaknya tidak ingin timnya berpuas dengan apa yang telah dicapai. Momentum HUT ke-65 Provinsi Riau tersebut, banyak harapan dan doa yang disampaikan, baik oleh para tokoh dan masyarakat untuk kemajuan Riau ke depannya. Tim Liputan mengabarkan. Ya, meskipun banyak menghadapi tantangan, peningkatan prestasi terus ditorehkan oleh Provinsi Riau. Sempena hari jadi yang ke-65 tahun ini, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza berharap semakin terjalin sinergitas pembangunan dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten kota dengan alokasi program dan juga anggaran. Alhamdulillah ya, memang Riau dalam beberapa tahun terakhir ini kan menghadapi banyak tantangan selain karhutla yang masih ada juga COVID itu kan, sehingga memang kita akui memang proses pembangunan memang terhambat oleh kondisi tersebut. Namun demikian kita menyaksikan juga banyak prestasi juga yang ditorehkan oleh Provinsi Riau, di mana macam investasi kita juga masuk ke dalam kategori 5 besar nasional. Nah, ini juga harapannya kan dengan investasi yang begitu banyak dan meningkat setiap tahunnya ini kan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Dan di sisi lain juga kita tengok Riau terus berbenah gitu kan menuju daerah yang semakin maju dan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Tentu atas nama pemerintah kabupaten kota kita terus berharap bagaimana sinergisitas pembangunan, kolaborasi antara pemerintah provinsi sebagai wakil daripada pemerintah pusat yang ada di daerah dengan kabupaten kota ini semakin banyak, semakin erat, dan kita juga berharap semakin banyak alokasi program dan kegiatan serta anggaran yang bisa diperuntukkan untuk kabupaten kota untuk bagaimana juga sebagaimana saya sampaikan tadi oleh pidato Pak Gubernur, bahwa kemajuan Riau ini tidak terlepas daripada kampung-kampung atau desa-desa yang ada di kabupaten kota. Nah, yang langsung berhubungan dengan kampung dan desa-desa adalah bupati dan wali kota. Jadi ini atau kelurahan bupati dan wali kota. Ini perlu kemitraan yang lebih strategis lagi ke depan, yang sinergis lagi ke depan, supaya kita bisa membangun daerah yang lebih maju lagi ke depan. Harapannya tentu dari pemerintah provinsi Kabupaten Siak, ya, kita berharap semakin banyak sharing-sharing, semakin banyak juga program-program yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, karena tidak mungkin provinsi maju sementara kabupaten kotanya tertinggal. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, kita harapkan, ya, mudah-mudahan kita juga mendoakan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang Provinsi Riau ini juga bisa kita isi semangat kemerdekaan, semangat pembentukan itu, semangat berdirinya Provinsi Riau ini dengan hal-hal yang positif. Sementara itu, terkait peralihan Badan Operasi Bersama BOB Pertamina Hulu Rokan kepada PT BSP, Wakil Bupati Siak berharap akan terjadi peningkatan penerimaan daerah untuk pembangunan. Kita bersyukur sekali karena di ulang tahun yang ke-65 ini Provinsi Riau, kalau yang tahun lalu kan kita dapat PHR itu, di mana Siak akan berhak mendapatkan PI, salah satunya PI 10% dibagi dengan kabupaten kota hamparan itu ya. Nah, di tahun ini kembali kita dapat kado juga bahwa di ulang tahun yang ke-65 ini Provinsi Riau mendapat kado BUMD yang juga dimiliki oleh Provinsi Riau, walaupun mayoritas sahamnya Kabupaten Siak, PT BSP ini diberi kepercayaan sepenuhnya untuk mengelola CP Blok Coastal Plain dan Pekanbaru ini kan, untuk mengelola WK Migas ini, yang alhamdulillah tadi malam juga sudah kita saksikan serah terimanya, dan mulai hari ini tanggal 9 Agustus ini sudah 100% oleh BUMD yang dimiliki oleh mayoritas saham oleh pemerintah Kabupaten Siak. Nah, harapannya tentu ini lebih besar lagi nanti penerimaan daerah yang bisa kita dapatkan, dan dengan penerimaan yang besar itu banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membangun daerah ini, mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, merealisasikan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat, khususnya di Kabupaten Siak dan juga kabupaten kota yang lainnya yang diwakili oleh beberapa kabupaten, ada yang dari Kampar, ada Rohil, ada Pekanbaru, dan kabupaten kota lain mungkin terwakili oleh pemerintah provinsi, ya, karena pemerintah provinsi juga ada sahamnya di sana. Dan dari malam luar biasa acaranya, hampir semua mantan gubernur, ya, gubernur pada masanya hadir, dan juga Bupati Siak, ada ya Pak Arwin, Pak Samsudin mantan Bupati Siak, dan Pak Fetri. Nah, kita mensyukuri itu, dan insya Allah ini juga akan kita lanjutkan dengan
acara syukuran. Insya Allah Kamis malam Jumat itu kita akan melakukan syukuran, kita akan melakukan khatam Quran dan takbir akbar. Khatam Quran sebanyak 20 kali khatam, melibatkan sekitar minimal 600 orang itu untuk membaca Al-Quran, satu orang satu juz. Jadi itu dalam rangka syukuran kita. Nah, mudah-mudahan 20 tahun yang lalu ini merupakan keberkahan, dan kita berharap 20 tahun ke depan ini apa yang jadi target BSP ini untuk mengeksplorasi minyak lebih banyak lagi. Kalau sekarang hanya 8 sampai 9.000 barel per hari, nah harapan kita kan di tahun 2030 2040 itu bisa mencapai di atas 20.000 barel per hari. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikuti entry meeting evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP RB tahun 2022 secara virtual. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar entry meeting evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan Reformasi Birokrasi RB tahun 2022 untuk pemerintah daerah wilayah 2 di Jakarta. Acara dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2 Budi Prawira, yang diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama Kepala OPD terkait. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Siak, Fali menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 serta Peraturan dari Presiden Republik Indonesia, dalam pelaksanaan penilaian yang dilakukan hari ini, Kabupaten Siak masih berpegang teguh terhadap lampiran perubahan yang memberikan syarat perbaikan reformasi birokrasi. Pelaksanaan penilaian birokrasi ini kami tetap berpegang teguh pada lampiran perubahan yang menjadi roadmap-nya reformasi birokrasi. Adapun tujuan evaluasi penilaian kemajuan antara lain adalah menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas kerja. Selanjutnya, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan ketertiban publik dan asesor yang kami laksanakan di Potensia. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan mandiri reformasi birokrasi ini terdiri dari asesor pusat di lingkungan Kabupaten Siak yang terdiri dari atas Sekretariat Daerah, BKPSDMD, Badan Keuangan Daerah, Diskominfo, kemudian dan Inspektorat Kabupaten Siak. Selanjutnya OPD, asesor unit terdiri atas OPD yang telah ditunjuk begitu menentukan itu ada 10 OPD nanti Pak. Kemudian tim penilaian internal mandiri ini adalah dari asesor dari Inspektorat Potensial. Tim Liputan mengabarkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 beserta ungkapan syukur pemerintah daerah Kabupaten Siak atas perpanjangan kontrak untuk pengelolaan 100% CPP Blok bersama Direktur PT Bumi Siak Pusako melaksanakan ziarah ke makam Sultan Siak. Bersama Direktur PT Bumi Siak Pusako BSP Iskandar, Bupati Siak Haji Alfedri melaksanakan ziarah ke makam Sultan Siak. Di antaranya makam Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Raja Kecik di Kampung Langkai, Kecamatan Siak, makam Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Syah Tengku Buang Asmara di Kampung Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, dan makam Sultan Sarip Kasim II, serta ziarah ke Komplek Makam Koto Tinggi, Kecamatan Siak. Ditemui seusai ziarah, Bupati Siak Alfedri mengatakan bahwa ziarah ke makam para Sultan Siak merupakan bentuk terima kasih atas jasa para pahlawan yang telah berjuang dan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur karena tepat pada tanggal 8 Agustus 2022 kemarin, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak menerima perpanjangan kontrak untuk mengelola 100% CPP Blok yang dahulunya dikelola oleh BOB PT BSP Pertamina Hulu. Alhamdulillah tanggal 8 Agustus malam jam 00 telah lakukan perpanjangan kontrak wilayah kerja CPP dari dulu BOB PT BSP PHE ke PT BSP. Ya, 100% nanti dikelola oleh BUMD kita PT Bumi Siak Pusako.
tentu kita akan suatu keberkahan bagi negeri Riau, terutama dari Siak, karena Siak memegang saham mayoritas dalam pengelolaan blok CPP. Ya, ini kan kepercayaan luar biasa dari pemerintah kepada BUMD. Ya, BUMD barangkali yang mengelola blok yang besar itu adalah di blok CPP ini. Kita SPR kan tidak sebanyak itu. Nah, kemudian tentu ini setelah kita diberikan kepercayaan PT BSP, makanya kita terutama dari masyarakat Indonesia, dari Kopimda dengan seluruh jajaran Pemda bersama dengan tokoh masyarakat dan juga PT BSP, hari ini kita melakukan rangkaian ziarah makam-makam sultan. Tentunya ini mendoakan para sultan dan Siak, semoga diampuni dosanya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Nah, kemudian untuk kita mendoakan untuk negeri kita cinta ini supaya dicurahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT dan menjauhkan segala musibah dan bala bahaya. Nah, setelah ziarah ini malam ini kita mulai juga nanti rangkaian khatamul Quran. Khatamul Quran kita akan mengkhatamkan 20 kali khatam malam ini. Ya, dengan melibatkan seluruh kecamatan, makanya dan seluruh pondok pesantren, tokoh agama, para kiai. Maka dari kecamatan dia akan bawa 10 tokoh masyarakat, seluruh pesantren bawa 5 kiai dan pengasuh-pengasuh dengan nanti barangkali yang paling kurang 17 orang. Nah, tentu yang khatam Al-Quran selama kali khatam 20 ya, kenapa kita ambil 20 karena ini kan perpanjang kontrak 20 tahun. Nah, 20 tahun semoga nanti lebih ke mana nih yang meningkat produksi. Target PT BSP ini 20.000 barel di tahun 2030. Bisa nanti target pemerintah itu kan 1 juta barel satu hari di tahun 2030. Sekarang kan lebih kurang 8.600. Nah, kita tentu berikhtiar dengan teknologi yang ada, tetapi kan rezeki keberkahan dari Allah. Nah, makanya kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat ini, semoga nanti meningkat terus produksi di blok CPP. Dengan meningkat produksi, ya insya Allah akan menambah pendapatan. Selain melaksanakan ziarah kubur ke makam para Sultan Siak, juga dilaksanakan khatam Al-Quran yang melibatkan seluruh perwakilan kecamatan dan pondok pesantren se-Kabupaten Siak, serta hiburan rakyat yang dihadiri oleh artis ibu kota. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Siak menerima kunjungan tatap muka dan supervisi Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Riau beserta rombongan. Kehadiran sekaligus meresmikan kebun hidroponik dan tanaman obat serta berwisata ke Istana Siak. Kunjungan Ikatan Adiaksa Dharma Karini IAD wilayah Riau ke Kabupaten Siak dalam rangka kegiatan tatap muka dan supervisi di Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Siak yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Siak. Rombongan IAD wilayah Riau disambut Ketua IAD daerah Siak beserta pengurus, Kepala Kejaksaan Negeri Siak dan jajaran serta ditandai pemberian bunga. Tatap muka dan supervisi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Siak ini merupakan ajang mempererat silaturahmi dan melihat secara langsung program-program kerja IAD di daerah. Hal ini disampaikan Eti Marhainiwati Subagya, Ketua IAD wilayah Riau dalam sambutannya. Adapun maksud kedatangan saya selaku Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Riau beserta pengurus adalah untuk tatap muka dan supervisi Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Riau di Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Siak. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Siak beserta pengurus yang telah dengan ikhlas bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga kegiatan tatap muka dan supervisi ini dapat terlaksana dan semoga apa yang ibu-ibu lakukan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatap muka ini dimaksudkan agar seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini dapat saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dan anggota bisa memahami tentang Ikatan Adiaksa Dharma Karini serta mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan pada anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini sehingga dapat saling
menjaga, dan saling peduli. Pada kesempatan ini, Ria Dharmabela, Ketua IAD Daerah Siak, memaparkan beberapa program yang telah dilaksanakan IAD Daerah Siak, seperti turut berpartisipasi dalam kegiatan Kejaksaan Negeri Siak, adanya toko mini, kebun hidroponik dan tanaman obat, serta lain-lainnya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan program kerja Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Siak tahun 2021-2024 yang telah dilaksanakan. 1. Penataan struktur organisasi dan kepengurusan dengan menyempurnakan papan struktur, susunan pengurus, dan pembuatan plan nama IAD. 2. Sosialisasi pedoman tata kerja IAD. 3. Penertiban administrasi persuratan, tata naskah, arsip, atribut, dan dokumentasi. 4. Pembuatan kartu tanda anggota IAD Daerah Siak. 5. Melaksanakan rapat pengurus IAD Daerah Siak. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bina wacana dengan cara berpartisipasi mengirimkan foto ucapan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. 7. Menginventarisasi seluruh aset IAD Daerah Siak. 8. Temu sapa Ketua IAD Daerah Siak dengan cara pertemuan rutin bulanan senam pagi bersama setiap hari Jumat. 9. Melaksanakan vaksinasi COVID-19 bekerja sama dengan RSUD Tengku Rafian Siak. 10. Membenahi ruang sudut baca IAD Daerah Siak. 11. Mengelola toko mini IAD Daerah Siak. Izin Ibu, selain menjual atribut dan seragam IAD, toko mini juga menjual kebutuhan sehari-hari seperti masker, obat-obatan, minuman ringan, snack, dan lain-lain. 12. Pembinaan pengelolaan posyandu binaan IAD Daerah Siak. 13. Membuat taman hidroponik dan tanaman obat. Usai pelaksanaan supervisi, Ketua IAD Wilayah Riau dan Ketua IAD Daerah Siak beserta pengurus meresmikan kebun hidroponik dan tanaman obat yang berada di areal kantor Kejaksaan Negeri Siak. Dan selanjutnya rombongan pengurus IAD Wilayah Riau dan Daerah Siak berwisata ke Istana Siak. Tim Liputan mengabarkan. Puluhan warga Kampung Marempan Hilir melakukan pemeriksaan kesehatan pada program Bujang Kampung. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Izwar mengatakan bahwa penyakit yang dialami oleh warga diantaranya seperti hipertensi, diabetes, gangguan lambung, demam, dan batuk. Jika terdeteksi penyakit yang berbahaya, maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Inilah warga Kampung Marempan Hilir, Kecamatan Siak. Mereka tengah melakukan pemeriksaan kesehatannya melalui layanan yang telah tersedia di sini seperti layanan pemeriksaan penyakit dalam, layanan kesehatan pada anak, layanan KB, vaksinasi, dan lainnya. Layanan kesehatan tersebut dapat membantu warga untuk mengecek kesehatannya. Periksa tadi cek gula, kolesterol. Satu lagi apa tadi? Asam urat. Hasilnya gimana gulanya? Gulanya yang tinggi. Sampai berapa? 339. Itu apa saran dokter katanya? Ya, suruh cek, suruh apa. Kan obat memang dibagi. Memang kami ada dari keluarga memang ada silsilah gula. Keturunan gitulah. Secara gratis ya, Bu? Gratis. Ya. Kalau menurut saya bagus, jadi kita tahu kondisi kesehatan kita kan. Nggak perlu jauh-jauh ke Siak. Terbantu ya, Bu ya? Ya terbantu lah, Bu. Merasa kami yang masyarakat sini ini terbantu gitu. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Izwar, pada program Bujang Kampung di Kampung Marempan Hilir ini, kebanyakan warga mengeluhkan penyakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan lambung, demam, dan batuk. Jika terdeteksi penyakit yang berbahaya, maka akan dilakukan rujukan ke RSUD Tengku Rafian Siak, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Adapun penyakit yang biasanya yang kita tangani dalam pelayanan Bujang Kampung
jantung ini itu penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh masyarakat, ya, terutama yang kebanyakan dari penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit kronis, misal tekanan darah tinggi, hipertensi, yang kedua pasien diabetes, ya, yang ketiga adalah gangguan lambung atau dikenal dengan sindroma dispepsia. Juga di samping itu penyakit-penyakit demam, batuk, ya, dan yang lainnya, penyakit-penyakit infeksi saluran napas, ya, penyakit-penyakit lain. Namun kalau yang datang berobat di sini, ya, penyakit-penyakit yang relatif lebih ringan, ya, dibanding yang datang ke rumah sakit, ya. Biasanya mereka datang dengan sendiri atau dengan beberapa anggota keluarga tentunya ke sini, ya. Dari pengalaman kita, inilah kelompok penyakit, ya, yang banyak kita tangani, ya, hipertensi, diabetes, gangguan lambung, kadang-kadang juga sudah masuk ke pasien yang sudah pucat anemia. Jadi kita deteksi itu HB-nya misalnya rendah, kemungkinan itu juga mengarah ke ginjal, ya, atau penyakit yang sudah lama, kronis, malnutrisi atau apa, biasalah masyarakat kita mungkin perlu kita lakukan edukasi tentunya apabila terdeteksi mereka itu mengalami penyakit seperti ginjal, ya, terus dan tidak membiarkan penyakit-penyakit mendasar yang mereka alami, karena ini sangat berbahaya, yang bisa jatuh kepada seperti atau cuci darah dan sebagainya. Tentu kita harus melakukan edukasi dalam hal ini. Juga dengan juga penderita hipertensi yang mungkin ujung-ujungnya juga banyak jatuh kepada gejala awal stroke, ya, atau kelemahan anggota gerak, ya, pilu, bicara pilu, ya, sudah susah untuk mengeluarkan anggota lidahnya. Tapi itu yang langsung gejala berat itu tentu tidak ke sini, itu akan mereka datang ke rawat inap, ya, di IGD atau ke rumah sakit umum tentunya. Nah, itu sebagian besar yang kita tangani. Saya kebetulan adalah bagian daripada penyakit dalam, ya, itu yang kita tangani. Selain itu, Dr. Izwar juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan sedini mungkin dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit, sehingga penyakit dapat diatasi dan diobati dengan cepat. Yang pertama, kita mengedukasi tentunya, ketika sakit janganlah sungkan untuk bertanya terhadap penyakit yang dialami. Ya, kebiasaan menunda-nunda untuk mengobati atau menunda-nunda keluhan-keluhan ini sampai betul-betul keluhannya sangat parah, baru datang ke pengobatan yang lebih spesialistik. Ya, silakan, ya, datanglah secara jalurnya puskesmas, ya, terus bila tidak lanjutnya tentu ke rumah sakit, ketemu sama kita dokter spesialis. Betul kita di sini program daripada pemerintah, kita masuk dalam hal itu untuk berbagi ilmu kita dengan kompetensi kita sebagai dokter spesialis. Tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri tentu kepada masyarakat. Saya juga kita akan lakukan edukasi bahwa harapan kita kepada pasien ini berobat nanti jangan tanggung-tanggung, itu satu yang pertama. Yang kedua, tidak menyembunyikan penyakit, ya, jadi ceritakan semuanya, apapun ceritanya. Kemudian jangan puas berobat di tingkat dasar, silakan berobat ke tingkat yang lebih tinggi. Kita di rumah sakit tersedia, ya, spesialis, bahkan RSUD adalah sudah masuk ke wilayah rujukan regional, jadi fasilitas tentunya lebih memadai, ya, semuanya alhamdulillah banyak multi spesialis yang kita saling bekerjasama. Jadi semua penyakit itu insya Allah lebih banyak terdeteksi dan pengobatan kan lebih akurat lagi. Tim Liputan mengabarkan.
Guna menumbuhkan minat membaca pada anak yang ada di Kabupaten Siak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan layanan perpustakaan pada program Bujang Kampung dengan dilengkapi berbagai buku bacaan dan buku cerita. Hal ini disampaikan oleh Kasih Minat Baca Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak. Menurut Kasih Minat Baca Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, Anita mengatakan pada program Bujang Kampung kali ini, layanan yang diberikan berupa buku bacaan dan buku cerita dengan sasaran anak-anak sekolah mulai PAUD hingga tingkat SMP sederajat. Hal ini dilakukan dalam upaya menumbuhkan minat baca kepada anak. Pada acara program Bujang Kampung Bupati Kerja dan Kantor di Kampung pada hari ini di Kampung Lanjung ya, Kecamatan Siak. Jadi diskusi Siak atau Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak ini ikut berpartisipasi bersama-sama dengan OPD lainnya yang memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi pada kali ini kami hadir di sini untuk tingkat semua tingkat sekolah, mulai TK, PAUD, SD. Kita sedang menunggu juga anak MTS nanti. Jadi bukan hanya buku yang kami layankan di sini, tapi kami juga membimbing anak-anak sesuai dengan umur mereka atau tingkatan sekolah mereka. Misalnya dari anak TK atau PAUD kita memberikan seperti layanan bimbingan cerita, di mana nanti di dalam cerita yang kita koleksi ya dari diskusi Siak, koleksi bukunya diskusi Siak, kita berharap dapat menanamkan karakter baik untuk anak-anak dan dibimbing oleh Kak Tria Bella selaku pustakawan diskusi Siak. Kemudian juga untuk anak SD kita memberikan layanan mereka membaca buku di tempat dan kita bimbing mereka nanti untuk menceritakan kembali apa sih buku yang sudah mereka baca. Jadi seperti reading comprehension ya, membaca sambil memahami isi dari buku dan kita nanti akan gali apa sih pesan dari seorang penulis buku yang sudah mereka baca, pesan baik tentu saja untuk peningkatan moral baik untuk anak-anak. Untuk MTS nanti bimbingan literasi kita minta anak-anak untuk MTS itu mencurahkan seperti pikiran mereka, apa yang mereka rasakan. Nanti mereka bisa menggambar poster, menuliskan pantun dan juga yang lainnya, puisi, karya sastra. Nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi di mading sekolah mereka. Kita menghidupkan mading lagi di sekolah karena anak-anak untuk SMP itu biasanya memang sedang bergelut ya di kejiwaan mereka, misalnya gitu ada perpindahan dari anak-anak ke remaja gitu ya, ada mutasi jiwa, perilaku, pikiran. Jadi kita harapkan mading sekolah sebagai tempat curahan yang positif untuk anak-anak. Nanti kami akan berikan bimbingan itu begitu. Selain itu, pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak terus berupaya dalam mengatasi buta aksara di Kabupaten Siak dengan target masyarakat yang belum bisa membaca. Yang pastinya, karena kita banyak koleksi buku ya, nanti kita ada pembimbingan untuk masyarakat yang buta aksara. Kalau bisa, memang Kabupaten Siak termasuk masyarakat yang gemar membaca. Dan mungkin untuk dapat membaca itu tentu saja bisa membaca buku ya secara ini buku cerita dan semacam, tapi memang harus bisa membaca dulu, mulai dari anak-anak dan kadang orang tua juga banyak yang masih belum bisa membaca. Jadi ada programnya juga sih, kita sebagai salah satu mitra Perpusnas dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, kita banyak pelatihan dan pembelajaran gratis yang kita layankan di diskusi Siak. Salah satunya nanti bisa jadi ya pelatihan untuk mungkin usia lanjut ya, mungkin untuk masyarakat Kabupaten Siak yang usia lanjut yang belum bisa membaca, kita layankan nanti pelatihannya untuk bisa membaca gitu, semua masyarakat untuk buta aksara tadi ya. Oke, terima kasih. Dengan kakak siapa? Tim Liputan mengabarkan. Masih dalam rangkaian kegiatan Bujang Kampung, pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Disduk Capil pada program Bujang Kampung di Marempan Hilir, Kecamatan Siak, banyak diminati oleh masyarakat. Dari data Disduk Capil, sebanyak 87 orang melakukan pengurusan KTP elektronik dan pengurusan KK sebanyak 142 KK, serta kartu identitas anak sebanyak 224 KIA. Dari hasil laporan pelayanan pada program Bujang Kampung di Kampung Marempan Hilir, Kecamatan Siak, tercatat sebanyak 87 orang melakukan kepengurusan KTP elektronik dan pengurusan KK sebanyak 142 KK, pengurusan catatan sipil sebanyak 55, serta pengurusan kartu identitas anak sebanyak 224 KIA.
Dari pantauan di lapangan, pelayanan yang paling banyak diminati yakni pelayanan kependudukan, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang memadati bagian pelayanan kependudukan. Masyarakat mengaku dengan adanya pelayanan kependudukan pada program Bujang Kampung, warga pun merasa terbantu karena kepengurusannya cepat selesai. Ngurus catatan sipil sama perubahan kakak. Ini catatan sipilnya itu fotokopi gandeng, saksi-saksi, sama kakak. Sangat membantu ya Bu ya. Soalnya kan dulu kita udah pernah merasakan ngurus sendiri. Sulit lah kalau ngurus sendiri itu. Bolak-balik kita ngurus sendiri, cuman nggak bisa, nggak berhasil kan. Banyak lah, minta ini itu bolak-balik kan. Jadi kita adanya kayak gini kita terbantu. Ngurus akte terus ganti KTP baru. Gampang. Kalau lengkap data kita semuanya gampang nih. Persyaratannya apa aja yang harus dibawa? Fotokopi KK, fotokopi KTP. Kalau untuk akte mengisi formulir di situ, terus fotokopi KTP kedua orang tua, terus fotokopi KK, itu aja. Sangat baik Bu. Semoga ini bisa berjalan baiklah untuk kedepannya dan masyarakat itu merasa puas dengan pelayanan ini. Selain pelayanan pada program Bujang Kampung, juga dilaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten bersama pemerintahan kampung. Hal ini dilakukan dalam upaya menyerap aspirasi dari masyarakat. Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza. Pak Bupati tadi bahwa kegiatan Bujang Kampung ini adalah inovasi yang merupakan buah pikiran langsung dari Pak Bupati yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan pendekatan pelayanan, tapi mendekatkan pelayanan. Jadi Pak Camat tadi bahasanya pendekatan pelayanan, mendekatkan, menghadirkan. Yang mana dulu pelayanan itu biasa dinikmati, bisa diakses, didapatkan oleh masyarakat ketika mereka hadir di kantor-kantor dinas di kabupaten. Nah, khusus di hari Jumat, di setiap hari Jumat ini kita ikhtiarkan kalau Pak Bupati bersama-sama dengan saya, Pak Bupati, yaitu saya, Wakil Bupati. Jadi karena ini judulnya Bupati Bujang Kampung, Bupati kerja dengan kantor di kampung, tak bisa kalau tak ada Pak Bupati. Kalau tak ada Pak Bupati, minimal wakil. Nah, itu kita usahakan. Tim Liputan mengabarkan. Ya, seperti apa harapan dan makna kemerdekaan di ulang tahun RI yang ke-77 tahun ini dari masyarakat? Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakan negeri. Nanda lihat apa tuh? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store, aplikasi Teras, televisi radio Siak. Televisi radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis, tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, televisi radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras, televisi radio Siak.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara, sejumlah warga di Siak menyampaikan tentang harapan dan makna kemerdekaan untuk Indonesia di hari ulang tahun yang ke-77 tahun 2022. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Saudara, inilah harapan yang disampaikan warga Siak untuk Indonesia dan Kabupaten Siak di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Warga berharap kepada pemerintah untuk senantiasa memperhatikan warga, terutama pedagang yang belum memiliki lapak untuk jualan. Nah, kalau harapan kami ya pemerintah itu harus gimana ya, sama pedagang tuh harus tahu lah dia tuh gimana pendapatannya masyarakat, pedagang kecil tuh. Dan sama Bupati ini, pemerintah ini harusnya disusun rapi-rapi, ya kan, bikinkan tempat yang layak kan gitu, biar masyarakat yang mau jualan di situ kaki lima itu biar enak di situ, yang dekat sama orang pembeli itu pengunjung, biar nggak kejauhan kan gitu. Ya kita minta ya masyarakat ini diperhatikan untuk rakyat kecil, itulah. Ya kalau bisa ya diturunkan seperti biasanya gitu. Harga. Iya, harga kayak semua lah, kayak bahan-bahan jualan kita nih kan. Tim Liputan mengabarkan. Selain terkenal dengan Istana Siak, Asiraya Al-Hasimiyah dan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, ternyata di Siak juga terdapat taman yang dihuni oleh kawanan rusa hutan. Taman ini berada di sebelah Taman Tengku Agung Sultanah Latifah, tepatnya berada di bawah jembatan. Taman Rusa ini merupakan sebuah hutan kota yang berlokasi di Jalan Panglima Jimbam, Kota Siak. Di sini tak hanya menawarkan kesejukan, namun juga membuat mata terpana dengan rusa yang dipelihara di sana. Rusa-rusa yang dipelihara sejak tahun 2007 berawal dari 3 ekor. Namun seiring berjalannya waktu dengan peliharaan yang baik, rusa-rusa telah berkembang biak dan di tahun 2022, rusa-rusa kini telah berjumlah menjadi 32 ekor. Di atas lahan 4 hektar yang dikelilingi pagar besi itu, para pengunjung diperbolehkan memberi makan kepada hewan bertanduk ini. Tidak hanya ada rusa, namun pada sore hari, para pengunjung juga bisa bercanda gurau dengan monyet atau kera. Biasanya kera baru turun dari pohon pada sore hari. Salimun selaku pengelola Taman Rusa berharap bahwa pemerintah lebih memperhatikan Taman Rusa, karena terdapat banyak fasilitas yang dibutuhkan untuk memelihara rusa-rusa yang semakin lama semakin bertambah banyak. Untuk harapannya ke depan ya kalau bisa, kalau kayak pagar nih ada bentuknya untuk kandang rusa, kayak lokasinya kandang rusa nih janganlah sampai tempat tumbuh lalang kayak gitu, kan malu kita hasilnya sih. Kalau rendah kan enak kita mandangnya, orang luar pun enak juga kan kalau nengok ke kandang rusa bagus kan gitu. Cuma ya itu dia, kayak kayu-kayu itu pun harus diproses juga, dikumpulkan, dibakar, diapakan ya kan. Jadi untuk ke Siak nih lebih baik lagi kan gitu. Meski tidak sepopuler Istana Asiraya Al-Hasimiyah atau Turap Singapura yang ada tepian Sungai Jantan, namun Taman Rusa tetap bisa menjadi pilihan saudara untuk berkunjung ke Kota Siak. Nah, gimana saudara? Apakah tertarik ingin mengunjungi Taman Rusa? Dari Kota Siak, Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menutup Siak Sepekan kali ini. Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, serta fanpage Siak Televisi News. Saya Desi Kawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.